Selamat malam para sahabat Night Call GPIB dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Siska Panambunan Lumenon, selaku Ketua Majelis Jemaat Immanuel Probolinggo. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, alangkah baiknya kita berjumpa dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungan. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi sampai malam di dalam kehidupan yang kami jalani. Sebelum kami beristirahat, kami akan membaca Alkitab. Kami mengimani apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah perkataan. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk membaca dan merenungkannya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami sehingga kami mengerti dan memahami teks Alkitab yang akan kami baca. Di dalam nama Yesus, firman yang menjadi manusia, dan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami siap untuk mendengar. Amin. Sahabat Night Call GPIB, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 8 sampai 13. Saya akan membacakan dalam versi Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Firman Tuhan menyatakan, "Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, haruslah kau katakan kepada Harun, ambil dan lemparkanlah tongkatmu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, dan tongkat itu pun menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang berilmu dan ahli sihir, ahli ilmu gaib Mesir itu pun dengan ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Firaun berkeras hati sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Sahabat Night Call GPIB, hari ini kita berada di hari ke-13 tahun 2024. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita boleh melaksanakan tugas selama 13 hari di tahun yang baru ini. Harus kita akui tidak mudah untuk kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Namun karena kasih-Nya kita diberikan kemampuan oleh Dia. Belajar dari pengutusan yang Allah percayakan kepada Musa dan Harun ketika mereka harus berhadapan dengan Firaun. Kita dapat melihat bahwa janji penyertaan Allah kepada mereka berdua sangat terbukti. Janji itu tergenapi tatkala mereka melakukan apa yang Allah katakan kepada mereka. Selain itu, kita juga kembali diperlihatkan
bagaimana respon Firaun atas kebesaran kasih Tuhan dalam diri Musa dan Harun. Firaun menentang dengan cara menghadirkan orang berilmu dan ahli sihir, sehingga dengan mantra mereka dapat mengubah tongkat menjadi ular. Namun apa yang terjadi? Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Melihat apa yang terjadi, Firaun bukannya percaya kepada firman Tuhan, tetapi tetap berkeras hati, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sahabat Night Call GPIB dimanapun saudara berada, melalui kisah ini ada dua hal yang bisa kita refleksikan. Pertama, kita akan selalu berjumpa dengan orang-orang yang mengeraskan hati. Bahkan mungkin kita termasuk orang yang mengeraskan hati. Maka kita kembali bercermin melihat sikap hidup orang yang selalu mengeraskan hati. Orang yang keras hati tidak akan mau mendengar perkataan yang benar dan selalu mengandalkan kekuatan yang ada pada diri, bahkan yang ada pada dunia. Ia tidak akan mau percaya dengan apa yang telah ia lihat, sekalipun yang terjadi telah memperlihatkan bahwa dirinya salah. Orang yang keras hati tetap pada pendiriannya merasa diri yang benar. Jika kita termasuk orang yang demikian, maka melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan untuk berubah. Karena sesungguhnya ketika kita tetap mengeraskan hati terhadap kehendak Tuhan yang Ia nyatakan dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa melihat, merasakan, dan menerima kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Sebaliknya, jika kita harus berjumpa dengan orang yang keras hati, janganlah kita terpancing untuk menjadi serupa dengan mereka. Tetapi tetaplah kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan yang akan mengubah orang yang keras hati itu. Kedua, di dalam hidup ini banyak orang bisa melakukan sesuatu yang menunjukkan kebesaran kasih Allah. Namun tiap orang yang melakukannya mempunyai motivasi dan cara yang berbeda. Jika motivasi yang dimiliki untuk kemuliaan nama Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan, maka tantangan apapun tidak akan membuat orang itu menyerah. Ia akan terus berproses untuk melakukan yang terbaik, sekalipun ia tidak mendapatkan pujian dan popularitas. Ia tidak akan pernah berhenti untuk mengerjakannya. Sebaliknya, orang yang mencari pujian dan popularitas, ia akan menggunakan berbagai cara agar terlihat baik dan benar, sekalipun dengan cara yang salah. Dan jika ia tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya, ia akan berhenti. Kalaupun ia mendapatkan sesuai dengan keinginannya, orang tersebut cenderung untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Sahabat Night Call GPIB dimanapun saudara berada, firman Tuhan malam ini hendak mengingatkan kita yang menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal dan yang telah melaksanakan tugas pengutusan di sepanjang hari ini. Kita patut bersyukur jika kita berhadapan dengan orang yang keras hati, bahkan yang selalu berusaha untuk memperlihatkan diri hebat dan kuat. Karena melalui mereka kita bercermin untuk kembali melihat keberadaan diri, sehingga kita dapat membenahi diri kita agar memiliki sikap hidup yang memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah
Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk tetap hidup di dalam dunia ini. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, ampuni kami jika di dalam hidup ini kami seringkali mengeraskan hati, sehingga kami tidak memiliki kepekaan ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengajarkan kami melalui kisah Musa dan Harun yang menghadap Firaun. Dan melalui Firaun pun kami juga mau belajar agar kami mau melihat sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini dengan iman yang kami miliki. Sehingga ketika Tuhan menyatakan kehendak kepada kami, sekalipun prosesnya sangat menyakitkan, kami mau menerima dengan penuh syukur dan kami mau mendengar apa yang Kau katakan dan kami mau melakukannya. Tuhan, jika di sepanjang hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu, mengakui akan salah dan dosa kami, dan kami meminta pengampunan yang berasal daripada-Mu. Dan di dalam hidup yang kami jalani, mampukan kami Tuhan untuk Engkau yang selalu kami muliakan. Malam ini kami akan beristirahat, kiranya Engkau mau jaga peristirahatan kami, agar esok kami boleh bangun di pagi hari dengan tidak kurang satu apapun. Kami juga berdoa untuk kehidupan semua orang di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan mau memberikan hikmat atas mereka semua, sehingga dalam menghadapi pergumulan dan tantangan, mereka tetap percaya Tuhan tidak tinggalkan mereka, dan mereka tetap memuliakan Tuhan melalui setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepadanya. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah pengharapan ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, dan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami telah memohon kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.